Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 buah bit obeng set di sini ya. Di depan saya sudah ada 3 buah bit obeng set dari merek-merek yang terkenal. Yang pertama dari brand Makita, lalu dari brand DeWalt, dan juga brand Bosch. Ketiganya sudah punya nama besar ya. Pada konten kali ini saya akan membandingkan ketiga bit obeng set ini. Nanti dari berbagai aspek kita akan coba bahas ya. Yang pertama dari harganya, lalu apa saja yang kita dapatkan ya. Ada berapa macam yang kita dapatkan. Dan terakhir nanti dari kualitasnya. Saya akan coba sedikit saya selek-selekkan atau saya selip-selipin ya. Apa gimana ya bahasanya ya. Pokoknya nanti saya akan coba supaya apa ya, menggunakan mesin impact pura-pura selek gitu atau pura-pura slip. Kita lihat ya, apakah kualitas material bahan yang digunakan pada bit obeng ini bisa menjaga bentuknya tetap simetris ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita peragakan aja ya, biar nggak apa ya susah menerangkannya. Kita lihat sama-sama mana yang paling worth to buy atau mana yang paling layak untuk dibeli. Kalau kalian penasaran, sama saya juga penasaran. Intro dulu ya. Oke teman-teman, sudah saya buka ya untuk kemasannya, sudah saya lucuti. Sekarang kita akan bahas case-nya atau tempat penyimpanan bit obengnya. Yang pertama Makita ini bentuknya keren menurut saya. Bentuk seperti baterai LXT ya. Seperti ini nih. Untuk dimensi dan bentuknya sama persis, tidak ada beda. Yang membedakan adalah untuk case-nya ini tidak bisa dipasangkan layaknya baterai di power tools ya. Kenapa? Alasannya ini nih. Yang ini nih seperti pengunci ini, ini tidak bisa naik turun seperti yang ada pada baterai, jadi tidak bisa dipasangkan ke unit power tools. Seandainya saja bisa naik turun ya, ini keren sekali menurut saya, jadi bisa dipasangkan ke power toolsnya juga. Lalu untuk DeWalt, ini tidak kalah keren untuk material bahannya. Yang pertama ini adalah mika yang cukup tebal sekali bahkan untuk mikanya. Nih bisa kalian lihat sendiri. Di belakangnya juga keren ini, di belakangnya plastik yang keren juga, nggak kalah keren. Tough case ya, ada tulisannya tough case yang tangguh ya, mantap. Dan ini sistemnya T-Stack ya. T-Stack itu kalau fiturnya seperti ini kurang lebih. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk, Nah bisa dipasangkan juga ke apa ini tempat yang seperti ini. Jadi kalau kalian kolektor DeWalt cocok sekali nih. Selanjutnya untuk Bosch memang terlihat biasa-biasa saja, tapi juga nggak kalah keren ya menurut saya. Untuk material bahannya oke juga. Dia dari bahan seperti plastik ABS yang lumayan berkualitas. Ya, di dalamnya juga keren ya. Di dalamnya keren sumpah. Dan keunggulan dari Bosch ini, dia dilapisi bumper karet nih. Ada bumper karet nih. Jadi kalau jatuh, tidak langsung kena bodinya. Jadi melindungi case-nya ini dari kerusakan ya. Karena ada bumper karetnya. Ketiganya menurut saya sih sama-sama keren ya. Ketiganya sama-sama keren untuk case-nya atau tempat penyimpanannya. Selanjutnya apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian dengan membayar 325.000. Kalau Makita ini kita mendapatkan 31 piece ya. 30 susah ngomong. Belibet. 31 piece itu adalah 30 bit obeng dan 1 adapter ya. 30 bit obeng, 1 adapter. Di sini ada berbagai macam, silakan dilihat aja ya teman-teman ya. Kalau saya jelaskan satu persatu, panjang sekali videonya. Dan untuk adapternya ini atau extension, ini sistem mekanismenya seperti apa ya, mesin impact driver ya, mesin impact driver. Nah jadi seperti ini. Ini udah mengunci nih, mengunci. Nah ini seperti ini nih, ditarik seperti ini, ditarik ke dalam gini ya. Nah ini udah mengunci. Kalau mau lepasin, tarik lagi. Nah lepas ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Lalu untuk yang DeWalt ini kalau di kemasannya tertulis 40 ya, 40 piece yang kita dapatkan pada DeWalt ini. Bisa kalian lihat sendiri aja apa saja yang kita dapatkan. Ada yang panjang 2, tapi sayangnya DeWalt ini tidak ada yang minus ya teman-teman ya, tidak ada bit obeng minus di sini. Sangat disayangkan. Padahal untuk bit obeng sendiri yang paling sering digunakan di Indonesia itu adalah bit obeng plus dan minus ya. Nah, di DeWalt ini tidak ada bit obeng minus. Ada kunci sok ukuran 8, ukuran 10, dan extension di sini. Dilihat aja ya. Lalu untuk Bosch ini paling banyak. Ya pantas ya, karena harganya paling mahal juga. Paling mahal, perbedaannya lumayan. Nah, Bosch ini kita dapat 43 piece.
Ada berbagai macam bit obeng, kita dapat bit obeng minus juga, lalu dapat kunci stok 3, ukuran 6, ukuran 8, ukuran 10. Nah, di sini nih dapat, ya ini seperti Makita tadi ya, untuk extensionnya atau adapternya. Sistemnya seperti Anvil pada impact driver. Lalu dapat extension yang magnet ya. Ini sama seperti DeWalt tadi, ini extension untuk magnet ini. Di dalamnya ada magnetnya. Kalau Makita tadi tidak ada ya. Lalu yang panjang di sini kita mendapatkan ada 6 piece. Oke, itu ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Selanjutnya untuk kualitas dari material bahan ketiganya, ini kalau dilihat dengan mata telanjang ya, ini nggak kelihatan bedanya teman-teman. Terlihat sama saja untuk material bahan yang digunakan ya. Terlihat sama saja. Nanti kita akan coba uji menggunakan mesin impact driver. Kita coba menggunakan mesin impact driver di media yang sama. Kita coba nanti kita pura-pura slack lah ya. Kita pura slip-slipin aja. Kita coba aja. Kita adu dengan sekrup. Siapa yang paling kuat. Nah, di antara ketiga ini kita lihat mana bahan yang bisa mempertahankan bentuknya tetap simetris. Oke, langsung saja kita ke meja eksekusi ya. Kita uji ketiga material bahannya ini. Ini sayang sekali padahal kalau sampai rusak ya. Tapi nggak apa-apa, supaya tahu aja, supaya konten ini bermanfaat juga bagi kalian. Kira-kira mana nih yang paling kuat di antara ketiganya? Oke, sekarang langsung saja kita uji untuk performanya ya. Kita lihat ketahanan dari ketiga merek ini. Di sini ada skrup dengan pH 3 ya. Untuk kepalanya ini pH 3. Saya akan menggunakan mesin bor. Kenapa nggak pakai impact driver? Kalau pakai impact driver, untuk slip itu akan susah ya, karena ada impact-nya yang menjaga biar tidak slip. Nah, ini saya menggunakan bor. Oke, kita coba untuk slip ya. Ini seadil mungkin saya buat. Nah jadi sengaja nggak saya masukin. 4, 5 ya. Nih. Untuk Makita masih oke ya, masih oke, nggak ada masalah. Palingan ya ada lecet-lecet, ya wajar ya, kalau lecet-lecet itu wajar. Nih ya, untuk bentuknya masih simetris teman-teman, masih simetris ya bentuknya ya, nggak ada masalah. Selanjutnya kita coba Bosch. Kita ganti skrup aja ya, jangan skrup yang sama. Ganti skrup biar adil ya, sama-sama menggunakan skrup baru. Oke, satu lagi. Oke, biar adil teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba Bosch. Bosch ya, kita coba Bosch. Ini extensionnya. Bosch ya. Kita coba Bosch, perlakuannya sama ya. Saya akan buat 5 kali slip juga. Satu, 2, 3, 4, 5. Bosch. Bosch ya. Nah, saya buka aja biar lebih jelas. Untuk Bosch juga masih oke. Nih ya. Masih oke. Oh, ini nih ada yang parah di sini. Nih ya. Lecet doang sih. Lecet doang. Nih. Kelihatan ya. Nah, untuk bentuknya masih tetap simetris. Bentuknya simetris ya. Belum berubah, tapi lecet nih. Lecet yang agak lumayan parah. Nggak masalah sih. Yang penting bentuknya masih simetris ya. Lanjut DeWalt ya. DeWalt. Ini DeWalt kita tidak dapat yang seperti ini ya untuk adapternya. Jadi pakai yang magnet aja. pH 3. Wah, DeWalt nggak ada pH 3 teman-teman. DeWalt nggak ada pH 3 ya di sini ya. Palingan pH 2. Ini PZ ya.
Ini pH2. Oh, ada. Sorry, ada. Ada ya, pH3 ada juga untuk DeWalt. Nah, kita langsung pasangkan ya. Langsung pasangkan DeWalt ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, DeWalt sekarang ya. Untuk DeWalt ya. Nih DeWalt. Nih ya. Nih, agak lumayan parah sih ya. DeWalt nih, nah nih. Nih ya, sudah ada seperti cowel gitu. Nih. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Ya. DeWalt walaupun bentuknya masih simetris, tapi yang paling parah ya, cowelnya itu yang paling parah dibandingkan ketiganya. Ambil lagi nih. Untuk Makita yang paling oke nih. Ini cowelnya Makita di sini ya. Makita, ini untuk Bosch, nih di sini. Ya. Nih cowel juga, dan DeWalt. Ya, DeWalt ya. Ya itu ya perbandingan ketiganya. Saya rasa sih ya sama-sama kuat lah ya, sama-sama kuat. Sama-sama oke menurut saya ya. Lawannya juga bukan sekrup main-main ya. Ini sekrup yang lumayan kuat. Harganya aja nih lumayan mahal soalnya. Satunya aja harganya lumayan mahal. Jadi ya untuk kualitas dari material bahan sih saya rasa sih mirip-mirip. Tapi memang kalau dilihat dari bentuknya sendiri, Makita paling oke ya dibandingkan Bosch dan juga DeWalt. Oke, dari apa yang kita bahas tadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama dari bentuknya sendiri ini preferensi masing-masing lah, selera masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau saya ditanya mana di antara ketiganya yang paling saya suka untuk bentuknya, ya Bosch ya, jawabannya Bosch karena lebih eye catching, ada garis-garis warna yang menandakan untuk tipe dari bit obengnya. Jadi nggak keliru ya untuk mengambilnya. Kalau Makita dan DeWalt, ya ini biasa-biasa saja untuk bit obeng. Tapi untuk kemasan ya, untuk kemasan sih Makita ini menurut saya sih paling keren di antara ketiganya. Lebih apa istilahnya, tidak biasa gitu ya. Tidak mengikuti. Bentuknya tuh aneh sendiri. Bentuknya baterai LXT ya. Baterai LXT. Tapi sayangnya tidak bisa dipasangkan ke unit yang menggunakan baterai LXT. Seandainya saja nih, bisa dipasangkan juga. Misalnya ke mesin impact driver atau mesin bor. Ini tambah keren lagi ya, tambah keren. Walaupun ya secara guna atau secara fungsinya nggak ada, tapi terlihat lebih keren aja kalau bisa dipasangkan ke unit bor atau unit mesin impact driver. Nah, bagi kalian kalau penggemar DeWalt ya, penggemar DeWalt sejati atau kolektor DeWalt sejati, DeWalt yang ini cocok sekali karena untuk kemasannya ini atau case-nya ini sistemnya T-Stack. Jadi kalau kalian punya produk DeWalt yang lain bisa kalian tumpuk-tumpuk jadi lebih rapi. Nah, sebaliknya ya, kalau tadi bit obeng Bosch itu keren, kalau kemasan Bosch sih, ya menurut saya sih biasa-biasa aja. Nggak jelek juga, ya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja seperti kemasan pada umumnya. Nah, satu hal lagi yang saya suka dari Bosch, untuk bit obeng yang panjang ini, dari ujung mata obeng sampai dengan tanda warna, biar lebih jelas nih ya. Dari ujung pangkal obeng sampai dengan tanda warna, ini diameternya sama, teman-teman. Diameternya sama. Gunanya apa? Gunanya apabila kita ingin menjangkau skrup pada lubang kecil, misalnya seperti ini nih. Nah, ini bisa masuk, teman-teman. Bisa masuk, bisa menjangkau skrup di dalam. Sementara kalau DeWalt ya untuk ukuran mata obengnya sama ya, sama Bosch. Ukurannya sama, tetapi kalau DeWalt ini langsung bentuk heksagon seperti ini, langsung membesar diameternya. Jadi kalau menjangkau sudut lubang kecil seperti ini, untuk kepalanya bisa masuk. Kepalanya bisa masuk, tetapi batangnya nggak bisa masuk. Jadi sama aja, nggak bisa menjangkau skrup yang ada di dalam. Dan terakhir nih ya, mana yang lebih kuat atau mana yang lebih tangguh di antara ketiganya? Bosch, Makita, atau DeWalt? Kita jabarkan dulu satu-satu ya. Kalau Makita tadi tetap simetris walaupun ada lecet. DeWalt juga sama, tetap simetris walaupun lecetnya agak sedikit lebih parah dibandingkan dengan Bosch dan Makita.
Boss juga, ya kalau kita bandingkan ya, dari ketiganya sama-sama lecet, tetapi bentuk masih simetris. Jadi saya berani menyimpulkan kalau kualitas sih ya ini kurang lebih sama ya untuk ketiganya. Tapi memang untuk DeWalt sendiri lebih parah dibandingkan Boss dan juga Makita. Tetapi untuk DeWalt, ya ini kita bisa maklumi ya, karena harganya 275.000. Makita hanya dapat 30 di angka 300-an. Boss lebih mahal lagi di angka 500-an sekarang. Jadi saya rasa sih wajar, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian ya. Mana yang lebih worth it untuk dibeli atau mana yang lebih oke menurut kalian, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau saya ditanya, ketiganya oke untuk kualitas. Tetapi memang saya lebih suka Boss dibandingkan Makita dan juga DeWalt ya. Alasannya yang saya katakan tadi ya, Boss itu lebih menarik untuk dilihat. Yang kedua, untuk yang panjangnya tadi ya udah saya jelaskan tadi ya, itu ya kalau dari ketiganya saya pilih Boss walaupun harga Boss jauh lebih mahal. Sekali lagi selera masing-masing ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.